sudah ada satu pertanyaan dari akun Rizwidia21. Beliau bertanya, Bismillah Ustaz, bagaimana kita sebagai umat Rasulullah menanggapi kalau pemerintah banyak membohongi rakyatnya dengan wabah corona ini? Kalau semua berita ini tidaklah real, maka tetaplah sholat di masjid. Itu bagaimana sikap kita? Pertama, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ya, pertama kita harus memiliki bukti yang jelas dan bukti yang pasti kalau pemerintah sedang membohongi umat rakyatnya dalam masalah corona ini. Apa buktinya? Apa sandarannya? Mana bukti ilmiahnya dan semisalnya? Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Idza ja'u amru minal amni awil khaufi ada'u bih wa la rudduhu ila rasuli wa ila uli amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum." Dan ketika datang kepada kalian perkara keamanan dan ketakutan, dan kalau seandainya mereka tidak langsung menyebarkannya, tetapi dikembalikan kepada Rasul dan kepada ulil amri minhum, kepada umara dan ulama-ulama mereka, maka niscaya mereka akan meletakkan sesuatu pada tempat-tempatnya. Sehingga dengan ayat ini para ulama memberikan wasiat kepada kita semuanya di zaman fitnah, ya, di zaman huru-hara atau yang semisalnya, untuk tidak mudah menerima khobar kecuali dari orang-orang yang memiliki kompeten dalam masalah ini, orang-orang yang mereka memang adalah jalur-jalur resmi, sehingga lesa kullu natiq, tidak setiap orang yang berbicara kita percaya, tidak setiap video yang tersebar kita percaya, sehingga ini akan membuat mindset dan pikiran kita seakan-akan apa? Ini begini dan begini. Itu satu hal. Hal yang kedua, saya sendiri, ya, terkhusus di Aceh, ya, orang-orang yang thiqah yang kita kenal, mereka adalah orang-orang yang jujur, ya, bahkan mereka duduk di apa istilahnya direktur rumah sakit umum di sini di Aceh, atau orang yang memang mengurusi COVID, ketua COVID, ya, dokter-dokter yang kita tahu berada di atas sunnah, ya, belajar apa, memiliki akidah di atas akidah ahli sunnati wal jamaah, ya, para penuntut ilmu, ya, kita mendengar dari mereka bagaimana perkembangan dan proses yang terjadi, ya, dan mereka termasuk orang yang paling jengkel ketika disebutkan ini merupakan hoax dan hoax dan hoax. Ya, sampai-sampai diantara mereka berkata, kalau seandainya kamu meyakini itu hoax, kamu daftar dirimu ke rumah sakit menjadi penjaga orang yang terkena COVID. Ayo, siap atau enggak? Itu diantara yang beliau sampaikan. Ya, kasih makan, kasih minum mungkin, atau kasih apalah, beli makanan untuk mereka. Ada yang enggak siap? Buktikan kalau seandainya itu hoax, ini dan itu dan lain sebagainya. Ya, sehingga kita sendiri yang membuat konspirasi untuk diri kita sendiri. Bisa difahami para hadirin? Ya, jadi terimalah berita dari orang-orang yang memang itu bisa kita jadikan sebagai acuan. Ya, diantaranya adalah berita-berita resmi dari pemerintah. Nah, ketika ada satu kasus, dua kasus, dan lain-lain sebagainya, itu kemudian tidak bisa digeneralkan dalam segala hal. Itu satu hal. Hal yang kedua, saya juga berkomunikasi dengan para dokter-dokter yang mereka, ya, kita tahu jujur, sudah menjadi SOP di rumah sakit. Sudah jadi SOP di rumah sakit di tengah pandemi seperti ini. Siapa yang masuk rumah sakit itu langsung dicurigai dengan apa? COVID. Itu sudah SOP-nya di rumah sakit. Itu sudah jadi aturan. Untuk apa? Untuk menjaga si dokter, untuk menjaga si perawat, dan untuk menjaga si pasien. Nah, kalau seandainya si dokternya tidak menjaga diri, dia akan pegang pasien yang lain. Ya, setiap hari berapa pasien yang akan dia pegang? Mungkin ada 10 pasien, 20 pasien yang dia pegang. Iya, nah setiap berapa puluh pasien itu berapa perawat yang akan menanganinya. Sehingga mereka menggunakan standar kesehatan, standar keamanan. Siapa yang datang ke rumah sakit itu dihukumi dengan COVID. Nah, kemudian kita orang awam, ibu saya sakit mah. Ya, ibu saya ini darah tinggi. Kok
dilayani pakai baju astronot. Kita berbicara dengan standar kita. Betul atau enggak? Kita bicara dengan standar kita. Sementara dokter punya SOP standar sendiri ketika orang masuk rumah sakit. Akhirnya tulis di Facebook, ini bukti ibu saya kena darah tinggi, bukan kena COVID. Ini bukti data-data rumah sakitnya. Ya, kenapa kemudian dokter pakai COVID dia melayani ibu saya? Ini permainan semuanya. Mas, ini bukan permainan. Ya, ilmu kita yang salah paham. Apalagi sudah ada kecurigaan dari awal, ya tambah jadi-jadi. Bisa difahami maksud saya? Ya, itu yang saya dengar dari dokter-dokter yang thiqah, yang kita jujur, mereka mengatakan demikian. Siapa yang masuk rumah sakit, kita yang layani dengan apa? COVID. Dengan pandemi seperti ini, untuk menjaga diri mereka, menjaga perawat-perawat atau menjaga pasien-pasien yang akan mereka pegang. Bisa difahami saudara-saudaraku muslimin dan muslimat. Dan yang keempat, selanjutnya, ini mungkin para ibu-ibu atau bapak-bapak, ketika masa pandemi corona seperti ini, anak-anak kan tidak sekolah. Betul atau enggak? Udah berapa bulan anak-anak nggak sekolah? Ya, diantara hal yang paling menyesakkan di masa-masa seperti ini, ibu dan bapak melihat anaknya. Sampai-sampai ada ya. Ada di antara wali murid yang ada di pondok kita di Aceh, Ustadz, masukkan kembali anak saya ke pesantren. Mendingan dia mati kena corona daripada mati kena main game, katanya. Ya, kalau mati corona mudah-mudahan bisa syahid, dapat pahala syahid, daripada mati kena game. Sampai ada segitunya orang tua berbicara loh. Pusing deh mikirin anaknya, gimana nih anak di rumah terus menerus. Lah kita mengurusi anak 5 orang, 6 orang, udah pusing kepala. Gimana lagi kita kalau seandainya disuruh mengurusi 267 masyarakat, melihat dari segala keadaannya, segala aspek. Mau tekan di sini, kena di sini. Mau tekan di sini, kena di sini. Betul atau enggak? Hah? Ini memikir kesehatan umat, kesehatan masyarakat. Akhirnya apa? Kena ekonominya. Memikirkan ekonomi masyarakat, kena kesehatannya. Jadi seperti si malakama. Nah, ketika kondisi seperti kadang pemerintah membuat peraturan seperti ini, kemudian diubah lagi membuat peraturan seperti ini, memang kondisinya seperti ini dan seperti ini. Nah, kita sebagai penonton, wah nggak jelas ini. Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Jadi ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, halal ini semuanya tidak akan mudah, tidak akan membuat masalah itu menjadi selesai. Maka di antara yang paling terpenting, kita banyak berdoa, banyak berhusnudzon kepada Allah, dan banyak berhusnudzon kepada pemimpin dalam masalah ini saya bercerita. Ya, dan kita cari solusi-solusi yang mudah-mudahan solusi itu bisa menyelesaikan urusan kita dan urusan kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab.